Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Jadi ada banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam tahapan menstabilkan identitas tersebut. Adakah Bapak Ibu yang mau memberikan contoh selain yang di depan? Kira-kira kalimat seperti apa yang bisa kita ucapkan yang dapat menstabilkan identitas anak ketika anak datang menghadap kita dengan anak tersebut mempunyai masalah atau melakukan kesalahan. Apapun kasusnya, bisa misalnya mencoret buku temannya, atau misalnya menampar pipi temannya, atau Oke, boleh kalau gitu. Jika gini, misalnya seperti ini. Jika Bapak Ibu menemukan seorang siswa yang membolos saat jam pelajaran Bapak Ibu, jadi anak tersebut itu saat jam pelajaran Bapak Ibu dia tidak berada di kelas, dia ke kantin. Nah, kira-kira ketika Bapak Ibu panggil anak tersebut, apa kata-kata yang terucap yang bisa Bapak Ibu ucapkan? Kalimat ya. Jika Bapak Ibu menggunakan langkah segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitasnya. Ayo Bapak Ibu boleh. Ayo Bapak Ibu. Contohnya misalnya begini, misalnya namanya Tono nih. Tono, apa kabarmu misalnya? Atau Tono kamu dari mana? Misalnya ini belum menstabilkan ya kalau mau tanya kamu dari mana ya. Nah dia jawab, mohon maaf Bu, saya tadi dari kantin misalnya. Kita jawab nih ketika dia bilang saya tadi dari kantin, kita bilang gini, oh dari kantin, tidak apa-apa nak, wajar. Mungkin kamu sedang apa? Ya? Atau mungkin ya kan? Ini Bapak Ibu. Memang sebenarnya kalau kita mau mengikuti paradigma yang lama, hal ini mungkin bertentangan dari pribadi kita ya Bapak Ibu. Iya. Kalau jujur mungkin sama seperti saya merasakan bahwa saya pernah menjadi guru dengan posisi kontrol penghukum. Saya pernah menjadi guru dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah di sini kita sama-sama merubah paradigma itu. Ya, kita sama-sama berproses, kita sama-sama mewujudkan bagaimana tujuan dari pendidikan kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu. Ada yang mau memberikan kalimat kira-kira? Bagaimana Bu Novi kira-kira? Lanjut ya Bapak Ibu ya, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, yang kedua, tahapannya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya Bapak Ibu ya. Kan si Tono tadi ke kantin, dia masuk gara-gara dia ke kantin. Sudah ditanya, dia ngomong lapar. Nah kita mau validasi. Bagaimana ini Bu Novi, silakan. Saya lapar Bu. Silakan jelaskan penstabilan identitas. Oke. Ya saya praktek ya sama Bu Novi. Ini kalau udah pertama aja. Oke. Lupa gurunya mana murid. Ya Novi, silakan Bu. Ya Bu, terima kasih. Kamu tadi dari mana Novi? Dari kantin Bu. Oh dari kantin. Kenapa kamu ke kantin Novi? Jajan Bu, lapar. Oh tidak apa-apa, wajar. Oh tidak apa-apa. Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Iya, lantas keyakinan kelas seperti apa yang kamu langgar? Ada di kelas ketika jam pembelajaran berlangsung.
sendiri yang mengucapkan dan menyadari apa kesalahan yang sudah dilakukannya. Bukan kita langsung mengejar anak tersebut. Ya, dengan tahapan pertama kita menstabilkan identitasnya dulu, ya, dia sudah stabil, kemudian baru kita validasi kesalahannya itu apa. Nah, yang ketiga, mati nih. menanyakan keyakinan kelasnya, ya. Lantas, Novi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Hadir saat jam pelajaran berlangsung. Nah, lalu bagaimana tindakanmu untuk mengatasi masalah tersebut? Saya menyadari apa yang saya lakukan salah. Dan kedepannya saya akan berjanji, saya akan selalu di rumah, Bu, biar nggak lapar di sekolah. Baiklah. Lantas, apakah kamu akan mengulanginya lagi, Novi? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, kalau begitu, Novi. Karena kamu sudah berjanji, maka kamu Janji ya, di teman harus pasti diulangi ya. Nah, itu adalah tahapan terakhir dengan kita mengembalikannya lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, dengan siswa menyadari sendiri kesalahan yang dilakukannya, kemudian siswa menemukan sendiri solusi apa penyelesaian dari masalah yang sudah dia buat. Jadi si Novi tadi kan sudah tahu nih kesalahannya, harusnya jam pelajaran dia berada di dalam kelas. Nah, solusinya apa? Dia tidak akan mengulanginya lagi, dan di kemudian hari dia akan belajar di dalam kelas dan tidak akan mengulangi tindakannya lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah paham? Paham. Adakah yang mau maju ke depan untuk mempraktekkan penerapan segitiga restitusi? Satu lagi Yeli itu, kayaknya kamu yang pantas disebut Yeli. Kami tak baca. Iya. Yeli yang pantas di situ kita. Kayak ini nggak bisa juga. Demikianlah penjelasan kami ya pada siang hari ini. Kesimpulannya silakan Novi. Baik Bapak Ibu, supaya kita fokus, kita ICU lagi. Bapak Ibu lihat pena saya? Ya. Kalau saya letakkan posisi pena seperti ini, maka Bapak Ibu duduk. Kalau saya angkat penanya ke atas, Bapak Ibu berdiri. Jangan Bapak B yang berdiri, Bapak Ibu berdiri. Ya. Ayo. Kalau saya arahkan pena ke kanan, Bapak miring ke kanan, Ibu miring ke kanan. Kalau saya arahkan ke kiri, Bapak Ibu miring ke kiri. Siap? Ya. Kita mulai dari duduk. Ya, berdiri lu. Duduk, kaki berdiri, sabar. Ya. Mulai ya, fokusnya ke depan. Ini dia letak ya. Bapak Ibu mau duduk sambil diri. Sepertinya masih konsen semua ya Bu. Iya, Ya. alhamdulillah. Materi kita masih banyak sepertinya Bu Novi ya. Oke, lanjut. Kayaknya kita ada di materi terakhir, ini kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu dalam penerapan program studi hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai anom atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab seperti apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, menghamba pada murid. Ini yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru itu menghamba pada murid. Jadi murid itu yang sudah dijelaskan oleh Budi itu dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya, karakter dalam dirinya tidak bisa kita ubah. Kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu seperti
tanaman. Dia cabai tidak akan bisa kita ubah menjadi pohon duku. Maka bagaimana kita merawat cabai untuk tumbuh subur dan berbuah sehingga kita bisa memanen cabai tersebut. Tapi kalau dia duku, nggak bisa kita perlakukan dia seperti pohon pisang. Maka kita harus merawatnya sebagai duku. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami pada sore hari ini Bapak Ibu ya. Kita tutup dulu ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.